Kembali lagi di Caur, Cakap Ngawur. Udah lagi. Boleh perkenalan diri terlebih dahulu, Bang? Ya, ini dari kesuksesan aku menjadi seorang konten kreator atau penyanyi dulu nih. Halo, saya Ola Elanor. Top 13 Indonesia. Pick me banget. Konten kreator menjadi cewek pick me yang akhir-akhir ini viral banget, ditonton 27 orang kayak. Suaranya! Coba dong yang udah live ya udah gitu. Udah live ya! Terus ada gini ya. Ya, tapi sosmed aman gak Bang dari serangan cewek-cewek? Oh enggak dong. Sebenarnya bukan cewek-cewek pick me yang nyerang gue, tapi lebih orang ke ngapain sih lu niru. Karena dulu bukan brandingan gue sih. Dulu kan gue kayak sempet ikut aja mencari bakat itu kan. Iya. Terus ngapain lu sebagai seorang penyanyi malah niru-niruin konten pick me yang kayak gak berfaedah lah, atau kayak ini tuh kayak nggak daging pokoknya. Gue kayak ngapain sih mau malah jadi kayak pelok-pelok gak jelas kayak gini. Kayak gitu. Tapi gue sudah berdamai dengan itu semua. Jadi kayak asik. Tapi awalnya abang nanggepinnya gimana Bang? Pas dapat serangan-serangan kayak gitu. Gue mikir kan gini, itu nyambung dengan kenapa gue selalu pakai filter yang mata ya. Gitu. Mata ya? Karena gue sebenarnya biar nggak terlalu jadi oleh Elanor yang dulu, makanya gue bedain dengan filter mata itu. Ya itu sih, biar nggak terlalu ini banget lah pokoknya. Apa? Maksudnya biar membedakan lah. Membedakan aja. Iya. Antara yang sosok penyanyi sama sosok konten creator. Betul. Iya. Tapi kalau cewek pick me itu emang selalu nggak sadar kamera emang kalau lagi. Kayaknya gitu. Ceritanya gitu. Ceritanya gini. Dulu kan gue sempet setelah ikut aja mencari bakat. Kenapa aja mencari bakat mulu sih? Iya. Setelah ikut itu terus COVID kan. Jadi kita tuh nggak ada kerjaan apapun. Kerjaan kita tuh cuma nge-live di Instagram sama di Twitter. Nah, HP gue tuh selalu panas kalau misalnya nge-live di Instagram. Jadi gue pindah lah ke Twitter. Nah, Twitter tuh jaringannya kayaknya susah sekali untuk rada susah gitu lah. Iya. Terus gue tuh selalu bilang kayak ini udah live ya. Karena itu bener-bener nggak ada tulisan ini udah live apa belum. Nggak ada orang masuk juga kayak lambat banget. Makanya gue selalu bilang ini udah live belum sih? Karena ya gue melakukan apa yang dulu gue lakukan, mempertanyakan ini udah live belum sih, karena gue dulu live di Twitter kayak nggak tahu itu udah live. Iya. Berarti abang dulu pick me juga. Iya lagi. Penyanyi pick me. Iya. Iya mungkin ya. Tapi akhirnya jadi brandingan cewek pick me mati. Ini udah live ya. Iya, jadi kayak sebenarnya tuh gini. Gue bikin itu nggak pernah gue bikin aja. Terus habis itu gue selalu melakukan kayak ya gue ngobrol kayak ada itu juga. Terus jadi orang-orang tuh kayak selalu mengarahkan kenapa sih selalu bilang sama udah live apa belum. Jadi sebenarnya gue bukan membranding itu, tapi orang-orang yang brandingnya seperti itu, makanya gue terus melakukan seperti itu. Iya. Awalnya meledak tuh yang konten yang mana Bang? Yang pertama kali meledak itu cewek pick me ditonton crushnya. Jadi banyak banget kan cewek-cewek pick me kayak tiba-tiba kayak bentar ini dia bukan ya? Ini dia bukan. itu kalau nggak salah 11 jutaan waktu itu. Terus sempet gue berduka di rumah, gue balik ke Jawa Timur, bokap gue nggak ada. Terus gue berhenti melakukan cewek pick me itu karena kayak keadaan ya gue nggak bisa menutupi karena gue lagi sedih gitu. Iya benar. Terus begitu gue balik ke Jakarta, gue melakukannya lagi, yang nonton cuman kayak 2.000, 3.000, 4.000. Terus balik lagi gue ke Jawa Timur, gue ngonten lagi tapi dalam mobil doang. Sebenarnya dalam mobil doang tuh karena gue manasin mobil sekalian. Jadi kayak gue mau kemana gitu, sekalian gue nge-live di situ. Terus booming lagi ketika ditonton sama Timnas itu. Gue kalau nggak salah bikin tiga kali tuh di atas 10 jutaan. Yang terakhir tuh yang paling boom itu 27 juta, itu yang
kayak cewek pick me ditonton sama timnas. Gokil. Aduh. Ya. Tapi apa nih Bang definisi pick me menurut lu Bang? Definisi pick me itu kalau menurut gue ini ya. Lu tuh flexing dikit-dikit tipis-tipis tapi menurut orang tuh kebanyakan. Misalnya kayak gue tuh sering bilang kalau misalnya nggak usah nyerang aku pakai komentar positif karena aku hari ini no make up at all. Padahal lu tuh make up. Tapi lu tuh selalu bilang kayak hari ini aku nggak make up, hari ini aku nggak make up. Tapi kalau tuh make up, terus habis itu kayak mungkin punya HP baru, terus kayak sengaja telepon, padahal kayak flexing tipis tapi dia tuh pengen di-notice sama orang. Kayak gitu sih menurut gua, sedikit pick me kayak gitu lah. Tapi lu banyak menjumpai itu nggak Bang di pertemanan? Oh banyak banget. banyak banget. Sebenarnya kita tuh selalu punya teman seperti itu. Tapi kayak karena kita ya sudah berteman, ya udah kayak kita berdamai dengan itu. Paling kayak cuman apaan sih lu gitu-gitu aja. Cuman kata-kata pick me itu kayaknya baru-baru sekarang ini. Jadi kayak fenomena yang diangkat sama masyarakat sendiri. Panggilannya tuh si pick me. Jadi kayak semakin orang menggodok itu semua. Kalau itu seperti itu. Iya. Kan teman Abang kan berarti Abang udah terbiasa kan kalau merespon teman-teman yang pick me. Kalau awalnya merespon teman yang pick me gimana? Jadi sebelum dekat dulu. Nah, sebelum dekat tuh gimana? Mungkin lebih ke kalau misalnya teman-teman dari awal, kalau misalnya teman SD atau yang song-song itu mungkin lebih kayak ya udah tahu gitu. Tapi kalau misalnya teman ada satu teman terus bawa teman tongkrongan, itu mungkin lebih kayak ke gibahin ke teman yang kita pakai. Emang dia kayak gitu ya? Itu mungkin sekali dua kali sih. Sekali dua kali dia ngelakuin seperti itu. Mungkin untuk ketiga kalinya mungkin dia emang kayak gitu ya gitu. Tapi untuk yang sekali itu mungkin kalau cowok-cowok lebih santai sih ya. Kalau misalnya kalau gue kan nongkrong sama cewek-cewek juga. Nah, kadang-kadang ada cewek-cewek yang gini, dia tuh sebenarnya pick me, tapi ada cewek lain yang tiba-tiba masuk, tapi dia ngatain gitu loh, kayak ini pick me banget ya. Padahal dia tuh juga kayak si pick me itu. Kayak gitu. Cuman dia kayak kagak sadar aja. Oke. Kayak gitu. Ribet ya ternyata. Kayak banyak banget sebenarnya. Banyak banget. Tapi menurut lu lebih parahan cowok pick me atau cewek pick me? Sepengetahuan gue sih kayaknya cewek sih. Cewek. Karena kalau cowok tuh mungkin lebih ke jarang sih kalau menurut gue ya, tongkrong-tongkrongan mungkin kayak lebih ke kalau misalnya flexing tipis kayak bawa Vespa baru karena depan mata gue ada Vespa. Iya. Mungkin itu ke terus bahas-bahas kayak gini. Misalnya dia habis ngerenov motor atau mobil gitu. Dia selalu bilang kayak gini, kalau cowok kadang-kadang. Coba tebak harganya berapa. Nah, kita tuh bingung sebenarnya. Mau jawab kalau misalnya jawab rendah tapi gua tahu dia kaya, ntar dikira ngehina. Tapi kalau misalnya gua bilang tinggi juga kayak dia makin songong, jadi kayak gua nggak tahu lagi berapa. Coba tebak aja gitu. Kayak cowok mungkin kayak gitu sih. Kalau cowok-cewek mungkin lebih ribet. Lebih ribet ya, benar. Kalau cowok juga bisa langsung ditegur langsung. Benar, apaan sih? Iya, langsung ditonjok. Lebih santai. Cowok tuh lebih santai. Apa Bang, menurut lu kan konten creator pick me nih. Menurut lu syarat utama biar jadi pick me banget tuh harus apa? Harus flexing tipis-tipis. Terus lu tahu bahwa lu tuh mampu, misalnya kayak misalnya lu mampu beli sesuatu tapi kayak enggak, ini tuh dikado. Aduh. Masih tipis-tipis. Tapi kalau misalnya nyanyi juga kayak lu tuh nggak bisa ngehit nada tinggi, bisa ngehit nada tinggi tapi kayak gue nggak bisa ngehit nada segitu, tapi bisa itu kayak flexing tipis-tipis. Pick me flexing tipis-tipis. Pernah pengen nonjok orang kayak gitu? Sering. Apaan sih lu? Gitu? Apaan sih? Iya. Coba dong Bang contohin cewek pick me kalau lagi diundang podcast kayak gini. Iya, langsung. Kayak sebenarnya gini, mungkin lebih ke kayak boring kalau misalnya belum direkam nih, boring banget karena kayak aduh hari ini diundang podcast sana sini. Kabar kedekatan aku sama si ini, padahal aku tuh gak lagi deket. Terus kayak malam langsung podcast lagi. Terus
Itu sih sebenarnya kayak terus habis itu touch-up tipis-tipis. Kalau tipis-tipis mungkin boleh ya. Iya. Cuman dia selalu bilang kayak aku tuh nggak make up, capek banget. Make up aku tetap kelihatan stunting kan padahal dari pagi gitu sih. Gitu. Selin ya Bang ya. Banget. Tapi kenapa setiap konten Pick Me gitu lu harus pakai efek mata LDR? Iya, gitu? karena gue pengen membedakan misalnya mungkin ada beberapa orang yang kenal gue sebagai penyanyi, tapi kayak ada mungkin beberapa orang yang lebih kenal gue dari menjadi konten creator itu. Nah, gue tuh sebenarnya terus lagi gue selalu gue nggak pernah upload konten di Instagram karena Instagram ini gue menjaga untuk tetap kayak jadi penyanyi lah. Tapi di TikTok ini selalu gue kasih konten nyanyi lah, konten serius lah. Gak pernah naik 2.000, 3.000. Dulu gue konten pip itu gue nggak mikir. 1 menit 2 menit itu gue nggak pernah mikir, gue nggak pernah riset, mungkin pernah gue penonton, tapi gue nggak pernah bikin kayak storyline, nggak pernah sama sekali. Jadi kayak asalnya post aja. Nah gue biar orang-orang nggak terlalu tahu gue untuk ketemu di jalan kayak sebagai konten kreator bego-begoan lah ya. Makanya gue membedakan itu pakai filter itu. Karena dari awal gue diserang-serang kayak ngapain sih konten kayak gini, lu kan penyanyi, lu kan ini. Cuman kayak ya gue pengen memperkenalkan diri gue sebagai ada sisi lain gue yang gak tersentuh oleh banyak orang, sedangkan gue bacot banget gitu. Tapi ada nggak Bang tanggapan dari netizen tuh kayak kirain beneran gitu matanya. Banyak. Aku kemarin ketemu abang ini matanya baik-baik aja. Memang pakai filter, gak tau ya, mungkin sebenarnya ada kan kayak misalnya kayak di video itu selalu ada kayak pakai tulisan pakai filter kayak itu banyak orang selalu bilang kayak maaf ya aku sampai ngecek video lama abang ini aku kira matanya seperti ini. Terus ada lagi itu komen seperti ini. Itu boom banget. Salut banget sama abang ini, dia punya kekurangan tapi tetap bikin konten kayak itu parah banget. Malah dikasihan. Terus gimana Bang lu ngerespon komenan-komenan kayak gitu? Lebih ke ngakak aja sih. Kalau dulu mungkin kayak kalau untuk filter gue nggak pernah tersinggung sama itu. Gue malah takutnya menyinggung orang yang mungkin punya kekurangan ya mungkin. Cuman gue menegaskan bahwa kayak ini kenapa TikTok punya filter seperti itu gue pakai aja. Gue nggak ada menyinggung apapun atau siapapun. Kayak gitu sih. Tapi kalau di luar konten gitu, misal abang lagi jalan-jalan, sering nggak disapa kayak itu? Sering. Itu kemarin kan gue ke acara event musik itu kan. Itu gue nggak pernah. Ada beberapa orang yang sudah mulai notice nih Ola Pick Me nih. Meskipun gue sudah mencapai menggunakan filter mata jauh, itu berarti mungkin mereka udah ngelihat video-video lama gue atau muka lama gue gitu sih. Tapi gue sengaja banget biar nggak beda aja. Tapi lu sejauh ini senang Bang kalau ketemu orang banyak di jalan terus disapa-sapa gitu, Ola Pick Me. Gue enjoying lagi. Gue enjoying ketenaran itu lagi. Pick me banget. Iya, selama ini gak ada masalah sih. Cuman kalau misalnya mungkin lagi capek atau kayak gimana gitu, kadang dibercandain. Apa sih pick me banget sih ini, pick me banget sih. Apa namanya? Kalau misalnya udah capek gitu, terus habis itu dibercandain seperti apa? Sebenarnya kalau misalnya si Andre Taulany pernah bilang, dia itu pelawak. Tapi kalau misalnya ketemu di mall terus tiba-tiba dibercandain itu kayak kehidupan kita nggak sepenuhnya seperti itu kok. Benar. Diajak ngobrol atau diajak ini bisa aja. Iya. Gitu. Tapi di dalam hati lu nih Bang, jauh dalam tuh, lu lebih memilih tenar karena sebagai penyanyi atau sebagai content creator? Tonton dulu sering nanya ini, tapi gue pernah menanamkan diri gue karena kalau misalnya lu masuk ke entertain itu jadi nggak cuma nyanyi. Gue nggak ada masalah kalau misalnya gue lebih terkenal nyanyinya atau lebih terkenal sebagai content creator jadi pick me, nggak ada masalah apapun. Karena kemarin itu sempet ada yang nanya-nanya gue kayak manggung-manggung di Surabaya, di Jawa Timur itu, dia tahu gue dari content creator menjadi pick me ini. Nah, malah dia nggak tahu lagu-lagu gue, jadi kayak nggak ada masalah.
Yang penting saling tersambung aja. Betul. Benar. Betul. Iya. Kalau cewek-cewek pick me nonton video ini Bang, apa yang mau lu sampein? Gak apa-apa lah, maksudnya gak apa-apa untuk being pick me di tongkrongan itu gak apa-apa. Atau mungkin kalian juga gak sadar. Atau mungkin teman-teman juga kalau misalnya punya teman pick me kayak kabarin, kasih tahu aja tipis-tipis, gak terlalu yang gimana-gimana. Kalau deket. Tapi kalau misalnya gak deket juga gak apa-apa. Jadi gimana tadi pertanyaannya? Kalau cewek pick me nonton ini video ini, apa yang mau lu sampein? Gak ada sih sebenarnya. Jadi kayak tetap flexing tipis-tipis, tetap jadilah bahan pembicara di tongkrongan. Itu dia. Kita perlu kalian. Betul, kita perlu kalian. Iya. Sebutin top 3 kelakuan pick me yang lu benci banget, Bang. Itu tadi yang pertama, di tongkrongan cowok-cowok tuh kadang kayak coba tebak harganya berapa. Harganya berapa. Terus dia selalu pakai make up, mungkin cewek-cewek ya. Yeah. Tapi dia selalu bilang kayak, aku no make up at all. Aku no make up at all. Itu kayak gitu anjing, mungkin. Iya. Satu lagi Bang. Satu lagi ya. Kalau misalnya punya barang baru, dia tuh selalu kepengen di notice. Padahal kita tuh sudah notice, tapi kita nggak mau bahas. Karena kalau misalnya kita bahas, dia makin gede kepala kalau. Kayak gitu. Tapi berarti intinya tuh seluruhnya tuh flexing tipis-tipis. Tapi dia tuh selalu pengen di notice dan dikasih highlights. Berarti Bu Mega Chan tuh pick me juga Bang. Wah itu pick me banget sih itu. Karena kan dia bilang, saya mah cantik. Karismatik. Pick me banget. Apalagi didukung dengan latar belakang keluarga yang bisa menjadikan dia lebih pick me di antara tongkrongan yang lain ya. Iya. Kalau menurut dia seperti itu. Tapi Bang, misalnya nih nanti nih someday lu dapet pasangan yang pick me. Gimana Bang? Gimana ya? Gak apa-apa sih kalau misalnya gue punya pasangan kayak gitu, berarti gue udah menerima apapun kekurangan dan kelebihan dia. Ya elah. Itu sih, nggak apa-apa. Nggak masalah Bang. Nggak masalah. Iya. Tapi tipe pasangan lu tuh gimana Bang? Gimana ya? Gak suka yang terlalu show off di masyarakat gitu sih. Mungkin gini. Gue suka tuh pasangan yang kayak ya udah chill aja. Bisa diajak di tongkrongan manapun, bisa diajak makan ngemper manapun, bisa diajak apapun, pokoknya kalau misalnya yang relate sama gue juga sih. Misalnya kayak gue suka nongkrong sembarangan gitu, makan sembarangan tuh gue demen kalau misalnya dia nggak masalah dengan hal itu semua. Kadang ada kan cewek-cewek yang kayak aku nggak bisa makan ini, aku nggak bisa nongkrong tempat ini, kayak gitu kan. Gue suka cewek-cewek yang suka diajak kemanapun dan tanpa masalah. Iya. Berarti lu dengan ke-famousan lu tidak, iya kan, sampai diundang Jaker gitu. Berarti lu tidak sampai yang milih-milih tempat untuk nongkrong dan makan gitu Bang? Enggak sih. Berarti di mana aja sih? Iya, enggak. Iya. Kalau di ghosting sama cewek pernah nggak Bang? Sebenarnya bukan ghosting sih, tapi lebih ke umur gue kan udah umur yang kayak kalau misalnya udah gini, tar dulu nih, lu mau yang deketin cabut atau cuma penasaran aja sama gue? Iya. Nah kita tuh udah masuk ke fase yang kayak ya udah gitu. Kalau misalnya dia ngilang tanpa kabar, itu berarti dia punya alasan untuk tiba-tiba ninggalin kita. Mungkin nggak cocok sama dia, tapi gue nggak bisa nyalahin itu. Kalau misalnya gue cocok sama dia, tapi dia tiba-tiba kayak, kalau misalnya belum ada hubungan serius ya. Iya. Kalau misalnya belum ada hubungan serius, tiba-tiba dia ninggalin gue, tapi gue tetap cari, tapi dia pasti punya alasan untuk gak stay dengan gue pada saat itu. Jadi kayak gue nggak ada masalah ketika gue di ghosting atau tiba-tiba dia nggak ada kabar. Mungkin sakit hati, mungkin iya, cuman kayak di awal-awal aja. Cuman belakang-belakangan pasti kayak ya udah. Iya. Berarti di umur sekarang kayak gitu, masalah percintaan ini cukup rumit juga ya Bang? Rumit banget sih kalau kata gue. Terus gimana tanggapan lu ngelihat Gen Z yang tiba-tiba nikah gitu?
udah berumah tangga. Gue selalu menghormati kayak ya itulah, menghormati setiap keputusan orang. Tapi kalau misalnya gue di tongkrongan misalnya gue bahas bahwa mungkin kayak ya udah gue kepengen gak pengen punya anak, pengen cuma istri aja, atau mungkin ya udah gue masih umur sekarang kepengen masih nongkrong, please hormatin gue juga. Jadi gue akan menerima apapun keputusan lo untuk menikah umur 20 atau 19, 16 tahun, gue gak ada masalah dengan itu semua. Tapi please gak usah kayak bahas nikah aja kayak stop. Oke. Oke, lanjut Bang. Berarti lu sekarang nih kesibukannya apa Bang? Selain konten Pick Me itu ya? Sibuk gak ngapa-ngapain. Gue nulis lagu. Gue dulu kan penyanyi. Penyanyi, sekarang masih penyanyi. Gue nyanyi masih promo-promo. Terus habis itu beberapa bulan lalu gue kemarin baru rilis single yang kelima. Terus masih keren. Promo-promo juga. Sekarang mau ngerjain yang ke-6. Mungkin kalau misalnya bisa dibikin EP lah gue. Untuk promo-promo di sekitaran Indonesia. Amin. Tapi proses menulis lagu tuh susah nggak Bang sebenarnya? Gini sih. Enggak sih, mungkin kalau kata gue cari yang benar-benar relate dengan lo. Cari yang benar-benar apa yang ada di pikiran lo. Kalau misalnya lo mau nulis tentang sakit hati, ya lo mesti ngerimain sesuatu yang sangat menyakitkan lo. Jadi gak usah nulis tentang cerita orang. Gue bukan tipe orang yang bisa menulis cerita tentang orang lain. Tapi kalau misalnya gue dibikinin lagu, mungkin gue berusaha untuk menyanyikannya. Tapi kalau misalnya gue nulis, gue sebisa mungkin untuk jujur. Nah, lagu single ke-6 gue ini, gue sebenarnya pengen ngangkat tentang Pick Me ini sebenarnya. Tapi masih mencari dan riset kata-kata yang tepat untuk gue mau bawa lagu ini in a good way. Kenapa nih? Nggak. In a good way atau in a bad way. Gitu sih, gue masih mencari lirik-lirik yang tepat untuk itu. Tapi berarti menurut lu cukup beda ya Bang, lagu yang ditulis berdasarkan experience sendiri sama observasi ke orang lain itu beda? Betul, beda banget. Kalau misal beberapa lagu kemarin gue tuh dikasih memang kan ditulisin sama songwriter gitu. Nah, gue butuh beberapa minggu kalau nggak salah atau beberapa untuk gue mencerna apa sih maksudnya lagu ini atau liriknya ini seperti apa, atau pesan apa yang mau disampaikan itu mungkin menurut gue PR banget karena bukan gue yang nulis ceritanya kan, jadi PR aja buat gue, tapi gue sebisa mungkin untuk bawa ini lah. Siapa nih Bang panutan lu dalam bermusik? Nah, nih gue dari dulu tuh gue selalu jawab 1 orang sampai 2 orang, tapi 1 orang ini yang selalu 2 orang. Dari kecil tuh gue selalu puterin bokap gue penyanyi cewek itu Celine Dion. Tapi sampai ke atas gue kan menemukan genre ini, gue ketemu lagi sama Adele, ketemu lagi sama siapa gitu. Tapi ada satu penyanyi Indonesia cewek yang gue demen banget, penyanyi Sasa Rabbit, Endah Suryani, itu gue demen banget. The way dia nyeker di panggung, the way dia nulis liriknya, the way dia ngomongnya, pokoknya gue cinta segala hal tentang Endah Suryani. Kemarin dia sempat buka vocal coach tentang rilis emosi juga. Gue pengen ikut, cuman kayak gue lagi nggak di Jakarta, jadi kayak ya mungkin next. Endah Suryani pokoknya. Siap. Tapi menurut lu Bang, lebih baik les vokal atau coba terus sendiri aja, cari-cari sendiri? Gue bukan yang les vokal. Jadi gue dari kecil kan ikut paduan suara di sekolah sama di gereja gitu kan. Terus suara gue nggak sebagus itu karena gue tahu dari abang gue kayak, lu nggak usah nyanyi deh karena suara lu nggak terlalu bagus. Tapi gue kayak ya udahlah, gue terus latihan nyanyi di kamar mandi. Mungkin kalau misalnya secara otodidak bisa lebih punya warna ya. Tapi kalau misalnya ikut vokal coach gitu, jadi mungkin warnanya dibentuk dari si sekolah itu, les-lesan itu. Mungkin. Makanya gue nggak pernah ikut les vokal. Someday lah. Menurut lu nih Bang, bisa nggak orang yang suaranya jelek berubah jadi bagus kalau terus latihan? Bisa dong. Bisa. Gue juga seperti itu. Gue nggak bisa nyanyi dulunya. Terus gue kayak
Ya udah latihan-latihan di kamar mandi, ikut paduan suara, ikut jamming-jamming, band-bandan sama teman-teman SMP, SMA. Itu yang bikin mental lu untuk berusaha bernyanyi bagus di depan banyak orang. Jadi kayak teruslah berlatih. Sebagai penyanyi nih, tanggapan lu mendengar orang false nyanyi itu risih nggak? Risih banget. Enggak. Dia punya modal untuk bisa bernyanyi bagus dengan cara pede itu. Karena pede itu kalau menurut gue nggak semua orang punya. Nggak semua orang punya rasa percaya diri untuk mau bernyanyi di depan orang, mau bernyanyi di umum gitu. Jadi dia udah punya modal utama untuk bisa bernyanyi bagus. Jadi kayak terus aja kalau menurut gue, terus berlatih. Jadi suara jelek atau nggak jelek itu tergantung berlatih sih. Berarti kalau suara jelek terus berlatih pasti tetap jelek. pasti bagus. Sampai dia sadar bahwa suara lu jelek. Iya. Karir pertama dalam bernyanyi Bang, masih ingat gak? Karir pertama kayak panggung pertama mungkin pas Abang bernyanyi. 2016 kayaknya. Di mana tuh? 2016 itu gua asli Jawa Timur kan, asli Mojokerto itu. Jadi kayak pertama secara profesional itu berarti kayak secara dibayar gitu kan. Berarti gue pernah manggung di reguler sih sebenarnya di coffee shop gitu. Bayarannya tuh kalau nggak salah tuh 48.000 sekian. Karena sebenarnya tuh 250.000 tapi dibagi 5 orang apa 6 orang gitu. Jadi kayak bener-bener yang kayak itu juga menurut dia kayak apa nggak kebanyakan. Itu sih sebenarnya. Jadi kayak itu karir pertama gue terus kalau terima kasih sih pasti banyak kalau misalnya ST itu. Tapi gue nggak bisa kasih ini nih. Nggak apa-apa, yang penting gue manggung pokoknya. Yang penting gue reguleran di tempat lu. Itu sering banget. 2016 kayaknya. 2016. Berarti memulai di panggung-panggung kecil. Memulai panggung-panggung kecil. Benar. Nah ini balik lagi ke Pick Me nih Kak. Lebih mending mana? Cewek Pick Me atau penyanyi Pick Me? Lebih bahaya lagi kalau cewek Pick Me, penyanyi juga. Wah, bahaya banget itu. Cewek Pick Me sih kayaknya. Karena kalau misalnya penyanyi Pick Me kan lu nggak mungkin tiap hari lu nyanyi terus menjadi Pick Me gitu kan. Kalau misalnya cewek kan lu bisa di tongkrongan atau di sekolah atau dimanapun, lagi KKN juga banyak banget di lagi KKN cewek Pick Me yang tiba-tiba kepribadiannya berubah gitu. Banyak banget. Mending penyanyi Pick Me daripada cewek. Apa nih Bang plan lu ke depannya? Gue akan tetap menjadi Pick Me. Dan menikmati ketenaran ini. Sama tetap nulis lagu, tetap promo lagu, tetap pengen bisa bikin album, konser, tur gitu sih. Amin. Dikenal sebagai Pick Me atau dikenal sebagai penyanyi, gue pengen gue Ola Elanor, mau lu kenal gue sebagai pelawak, konten kreator, penyanyi atau apapun itu, gue akan ini gue. Iya, oke. Terakhir Bang, kasih kata-kata untuk followers Jakarta Keras. Kasih kata-kata untuk Jakarta Keras. Apa ya? Tetaplah menjadi Pick Me. Biar kalian tetap dijadikan bahan di tongkrongan.